Eh, Contohnya kayak apa? Contoh soal yang saya kasihkan latihan ini, ya latihan soal ekonometrika. Jadi soalnya nanti UTS itu kayak seperti inilah soalnya, ya. Jadi ada apa? Dua variabel di sini. Variabel X-nya itu harga cabai, variabel Y-nya itu konsumsi. Nah kan kalian pernah belajar tentang teori konsumsi kan di makro 1. Jadi kalau eh, harga suatu barang itu meningkat, ya biasanya konsumsi kita pun akan apa? Bagaimana, meningkat atau turun? Pasti akan turun ya kan, karena harganya meningkat. Tapi kalau harganya menurun, suatu barang harganya murah, biasanya konsumsi kita akan semakin meningkat. Nah, ini akan kita buktikan coba. Kita buktikan pada barangnya itu, pada barang cabai ya. Nah, kayak mana datanya ini? Nah, kita akan melihat bagaimana sih fungsi regresinya, baru uji signifikasinya juga. Berarti di sini uji signifikasinya itu artinya uji T, ya. Baru ketiga yang C itu adalah kita mencari koefisien determinasinya R square-nya. Ya, apa maknanya nanti. Baru yang terakhir yang D itu adalah prediksi. Kita memforecast kira-kira berapa tingkat konsumsi cabai pada saat harganya itu 25.000. Itu bisa kita prediksi ya. Lalu bagaimana pada saat jumlah penduduknya itu 6 juta jiwa. Nah, ini bagaimana? Ya. Nah, langkah pertama kalau kalian mau menyelesaikan masalah ini, pertama kalian bisa memakai cara manual pun bisa, yang kayak tadi. Berarti nanti di sini di sebelah kanannya itu di kolom ketiga itu kalian buat X kuadrat. Ya kan? Di kolom keempat X kali Y. Nah, itu dijumlahkan. Ini dijumlahkan semua berapa sigma dari X, berapa sigma dari Y. Lalu di sini juga gitu juga, berapa sigma dari X kuadrat, berapa sigma dari XY. Nah, itu dijumlahkan, ya. Nah, sekarang saya akan coba mempraktekkan dengan dengan Epius, ya, dengan Epius. Nah, kebetulan saya pakai Epius 10 ini, Epius 10 ya. Jadi kalau kita menggunakan Epius ini, ya pertama langkahnya file new work file. Kelihatan nggak layar yang saya share? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, kalau udah muncul kayak gini, kotak dialog sini, ya, kalian tinggal pilih. Kebetulan datanya itu kan datanya nggak dalam bentuk bulanan, tahunan, ataupun mingguan gitu. Nggak ada apanya, nggak ada keterangannya. Jadi kalian pilih yang ini, unstructured undead. Ya, unstructured undead. Nah, tadi ada berapa jumlah apanya? Observasinya. Kita lihat ya. Observasi dari soal tadi kan gini. Nah, ini soalnya kan. Kalian hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8. Ini ada 8 dia apanya. Ntar dulu. Ada 8. Saya screen apa aja ya? Screen. Oh, ini aja lah. Layar saya. Nah, ini ya. Jadi di date range-nya itu kalian buat 8. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan? Nah, kalian oke kan? Ya. Nah, baru kemudian kita akan membuat nama variabel tadi X dan Y. Caranya bagaimana, Pak? Ini cara yang paling apa ya? Paling step to step. Nah, kalian klik di atas itu quick. Quick itu baru ke sini buat empty group. Ya, empty group. Nah, kalian geser nih ke atas. Kalian buat di sini, kalian di sini buat ketikkan X. Ya, oke kan aja. Baru Y di sini. Oke kan, langsung pakai apa? Tombol enter di komputer kalian. Nah, baru kita masukkan datanya tadi satu persatu. Jadi bisa kalian input satu-satu atau kalian kalian copy paste aja dari data tadi. Kita kembali ke apa soalnya. Ini kita copy yang X ya. Kita kopikan ke sini. Nah, ini langsung masuk X-nya. Ya.
Kemudian yang Y-nya kalian masukkan. Ini. Ya, kalian masukkan. Baru pindahkan ke sini, pastekan. Kebetulan ini enggak ini ya. Jadi satu persatu. Ini. Dia nggak boleh koma, dia harus titik. Nanti tampilannya salah. Kalau di Excel ataupun di SPSS atau di Appius, koma itu harus titik. Ya, karena dianggap kalau koma itu ribuan. Nah, ini dia. Ya, ini kita copy, pindahkan ke Excel, ke Appius. Betul. Betul nggak sih 1,20803? Ini salah saya nih. Copy. Ini ya. 012 08 03 08 terakhirnya. Nah, oke, udah masukkan data, ini kan datanya. Baru sekarang kita akan melakukan regresi. Ini masih regresi sederhana ya, masih regresi sederhana. Nanti ada regresi berganda yang variabel bebasnya itu 3 sampai 100 pun bisa. Ya. Nah, baru kemudian kalian klik quick. Ya, quick. Baru pilih yang estimate equation. Kalian pilih. Nah, di sini ada dialog box baru, kalian tulis Y, C, X. Artinya variabel Y itu yang tadi variabel variabel jumlah yang variabel Y tadi, variabel dependennya apa? Ya, baru C itu artinya konstantanya gitu. Yang A ataupun tadi kita cari B0 itu gitu. Ya. Nah, baru kemudian ini perintahnya, baru kemudian tinggal diokekan aja. Nah, diokekan ini. Ya, inilah hasil cara paling cepat kalau kita menggunakan aplikasi Appius. Ya, ini dia caranya paling cepat. Nah, yang sekarang yang kita butuhkan itu adalah ini gitu. Nah, ini kalau ini bisa kalian apa? Bisa kalian Kalian copy ini ke apa? Kita print-kan aja, klik yang ini print. Ya, print, baru bisa disorot gitu. Ya, sorot. Dikopikan aja, copy ke Word tadi nih. Contohnya ini tadi ya. Jadi nanti cara menjawabnya kayak gitu ya. Ini pakai cara yang apa? Pakai Appius. Nanti kalian coba pakai manual pun sama nggak hasilnya kayak gini. Nah, baru kemudian kita menjawab yang nomor A. Pertanyaannya fungsi regresi dan beri interpretasinya. Nah, fungsi regresinya tadi kan formula awalnya itu kan adalah Y sama dengan A ditambah B dikali X. Ya. Nah, sekarang kita akan membuat fungsi regresinya untuk A. Y sama dengan A ini itu adalah C ini gitu, koefisien pada C. Nah, kebetulan C itu koefisiennya ini. Nah, kalian buat, ini kalian copy aja, Y sama dengan 1,6598 ya. Lalu kemudian X itu koefisiennya itu ini ya 2,475. Ya. Ini copy ditambah ini karena kebetulan dia negatif ya, berarti tadi tandanya kan di fungsi awalnya positif. Berarti di sini jadi negatif. Ini dia ya 0,0247. Ya. Bikinlah ini dulu lah. Ya, X ya. Atau ini kalian buat nanti kalau dia 0-nya ada 5, negatif itu berarti berapa nih? Ada 5 nolnya ya. 0,000247. Ya, 2,447 X ya, ini dia. Inilah
untuk yang A, jawaban A. Nah, kalian bisa menginterpretasikannya. Interpretasikan bagaimana, Pak? Sama-sama seperti yang kemarin gitu. Jika tidak ada, jika X-nya sama dengan 0 gitu, X itu tidak ada, X sama dengan 0 misalnya, maka Y itu apa tadi? Y itu konsumsi cabai ya. Maka konsumsi cabai atau Y sebesar 1,65948 ya. Nah, ini dia. Ini interpretasi pertamanya. Nah, lalu kalau kita kaitkan dengan teori yang ada, ya kan? Di sini kita bisa melihat jika harga cabai naik sebesar 1 satuan, maka konsumsi cabai bagaimana? Akan kita lihat ininya. Ya. Tandanya di sini kan negatif, berarti berbanding terbalik. Jadi kalau naik berarti akan turun. Ya, akan turun sebesar ini. Akan turun sebesar ini gitu. 0,00247 satuan. Nah, itu interpretasinya. Sebaliknya, jika harga cabai mengalami penurunan, maka konsumsi cabai akan apa? Naik atau turun? Kalau dia turun, akan naik sebesar yang tadi ini juga. Ya, ini. Nah, itu ya. Baru kemudian yang B. Yang B kita lihat soalnya tadi. Uji signifikan. Kalau uji signifikan kebetulan di sini cuma ada satu variabel bebas saja ya. Tadi kalau dia ada dua variabel bebas, X-nya itu ada 2, kita bisa pakai uji apa? Uji F juga. Kebetulan kita di regresi sederhana cuman boleh milih mau pakai uji F atau uji T bisa. Ya. Nah, kebetulan kalau untuk melakukan uji signifikasi, kalian bisa pakai yang namanya uji T, ya, uji T. Jadi intinya nanti kalian membandingkan besarnya probabilitas yang ada di di hasil ini. Nih, ininya aja ditengok langsung. Kalau dia nilainya itu ini kurang dari 0,05 ya, ini berarti dia signifikan nih. Ini kebetulan probabilitasnya 0,0004. Berarti kan masih di bawah ya kan. Kalau kita lihat hasilnya langsung, ini nggak usah pakai cara manual, udah kelihatan bahwa X itu berpengaruh signifikan terhadap Y. Jadi harga itu berpengaruh signifikan terhadap Y, terhadap apa? Ya, terhadap konsumsi. Nah, di sini uji T. Jadi nanti kalian bandingkan antara T stat nilai T statnya, T statistik stat dengan apa? Dengan nilai T tabel. Ya. Kalau nilai T statnya itu lebih besar daripada T tabel berarti signifikan namanya. Ya. Kalau nilai T statnya itu lebih kecil dibandingkan T tabel, itu berarti tidak signifikan. Tidak signifikan. Ya. Nah, kebetulan kalau cara cepat tadi saya bilang tadi, lihat aja probabilitasnya ini, probabilitas ini ya. Tengok di C ini, di X ini 0,04.
saya menyatakan ini signifikan karena dia lebih lebih kecil dibandingkan 0,05. Ini kan 0,0 berapa ya kan sampai ribuan ini. Nah, saya bilang signifikan. Nah, kalian bisa membuktikan ini itu dengan rumusan ya untuk mencari apanya, DF-nya itu N dikurang K. N dikurang K ya. Nah, nanti ditengok di tabel T. Tabel T itu seperti ini. Ini dia. Tadi saya share dari grup ya. Di sini ada tabel T, tabel distribusi T. Nah, kalian bisa lihat tadi kan N-nya ada 8 ya kan? N-nya ada 8. Kalian cari gini. N-nya 8 ini, 8 mana? 8 ini. Ya. Baru tadi kita pakai 0,05. 0,05 itu berarti yang ini. Berarti ini 1,859. Nilai T tabelnya 1,85. Bikinlah 1,85 ya. Nah, kita bandingkan coba. Ini cara manual. Saya tadi dapat T tabelnya itu 1,85 ya. Nah, T statnya berapa? T statnya itu dilihat dari nilai tadi. Nilai yang ada di ini. Ini dia. T statnya itu minus 7 berapa tuh? 14 ya. 7,14. Nah, kalian lihat coba. Antara T tabel dengan T stat, mana yang lebih besar nilainya? T stat atau T tabel? T tabel, Pak. T tabel. T stat, Pak. Ya. Kalau di uji T itu, kita anggap nilai negatif itu sebagai arah aja gitu. Dia nilainya absolut. Jadi, tanda negatif ini menandakan dia arahnya gitu. Pengaruhnya itu negatif terbalik gitu. Tapi nilainya itu tetap dianggap absolut. Ini dianggap 7 gitu. Bukan minus 7 ya. Minusnya ini dianggap ini arahnya. Pengaruhnya itu negatif gitu. Berarti yang mana yang besar? T stat atau T tabel? T stat ya. Berarti dia masuk yang mana? Yang ini atau yang ini? Nilai T statnya itu signifikan, Pak. Bersifat dia signifikan kesimpulannya ya. Jadi kalian bisa membuat kesimpulan bahwa variabel harga berpengaruh tadi negatif ya, berpengaruh negatif dan signifikan terhadap konsumsi cabai di kota A. Nah, itu kesimpulannya. Jadi tanda negatif itu sebagai pengaruhnya gitu. Signifikannya itu dilihat dari perbandingan tadi, nilai T statnya dengan T tabelnya. Ini cara manual. Kalau cara langsung tadi saya bilang aja ini kelihatan dari probabilitasnya. Dia 0,04. Dia lebih rendah dari 0,05. Ya, kalau kita pakai 5% degree of freedom-nya, tingkat kepercayaannya. Nah, itu untuk B. Ya, jadi kesimpulan kayak gitu. Jadi uji T itu untuk melihat signifikan. Nah, kemudian yang C. Yang C kita lihat di sini berapakah nilai koefisien R square-nya. Ya. R square-nya tadi kalau cara manual juga bisa dicari. Nah, kalau dari EPIUS tadi perhitungan kita R square itu yang ini. Ini R square. Ya. Nah, R square-nya itu 0,894745. R square. R2 ya, R2. R2-nya R pangkat 2. R pangkat 2-nya sama dengan ini. Artinya apa? Artinya variabel X, variabel harga, dapat menjelaskan variasi variabel konsumsi cabai atau Y. Ini variabel harga tadi, variabel harga cabai ya. Harga cabai atau X. Itu dapat menjelaskan variasi variabel konsumsi cabai sebesar 89,47%.
Ya, itu. Sisanya itu berapa tuh ya? 10,53% dijelaskan oleh variabel lainnya. Di variabel lainnya maksudnya di luar dari variabel harga gitu. Nah, ini artinya R square itu ya. Jadi harga cabai itu dapat menjelaskan variasi ya terhadap variabel konsumsi cabai itu sebesar 89,47%. Jadi kalau dia tertinggi itu satu nilainya ya, R square itu paling tinggi itu satu. Satu itu menandakan 100% gitu. 100% kalau satu. Kalau ini kan 0,8 dikali 100% coba. Kan jadinya 89,47 ya kan. Nah, kenapa sisanya 10,53? Tinggal diambil aja 100% diambil 89,47 hasilnya 10,53. Nah, itu yang untuk yang C. Kemudian yang D. Yang D di sini disuruh mencari apa? Prediksi tingkat konsumsi cabai per kapita per bulan di kota A jika harga cabai di kota A 25.000. Nah, kita tinggal apa aja masukkan nilai 25.000 itu ke dalam fungsi regresi awal tadi. Tadi kan fungsi regresinya ini ya. Nah, ini kita copy aja. Copy atau kita tuliskan. Nah, di sini ini fungsi regresinya. Nah, X ini kita rubah dengan 25.000. Ya, 25.000. Nah, baru dapat berapa nih? Tinggal dikalikan coba. Ya, nanti dapat berapa hasilnya. Ya. Itulah apanya. Baru di sini nah nanti hasil dari Y ini itu dikalikan dengan 6 juta. 6 juta untuk mencari berapa berapa ton kebutuhan cabai di kota A untuk menjawab yang kedua. Oke, ngerti? Ngerti ya? Nah, kayak gitu ya. Jadi tadi langkah-langkah kita untuk memprediksinya tinggal dimasukkan aja nilai X-nya itu dari perumpamaan tadi asumsi yang ini. Di sini kebetulan kan 25.000, masukkanlah 25.000 itu ke X, nilai X itu. Ini kan udah pelajaran waktu belajar statistik 2 ya kan udah pernah mungkin diajarin. Ini masih gampang. Ya. Nah, inilah dia. Jadi kalian nanti menjawab tugas itu kayak gitu. Ini masih apa ya? Masih mungkin ada kesalahan-kesalahan komanya atau apa nanti bisa kalian perbaiki lah. Ya, tapi intinya untuk menjelaskan atau menjawab tugas kalian itu kayak gitu. Jadi ini bisa kalian lakukan dengan cara manual seperti yang ada di modul tadi yang saya jelaskan. Bisa juga dengan cara memakai Appius ataupun bisa kalian pakai juga SPSS boleh juga. Ini Appius gampang, lebih enak dia, tampilan cuma satu kolom ini aja udah dapat menjelaskan seluruhnya. Ya. Yang paling utama kalau dari hasil Appius itu adalah ini, pertama paling utama sekali ini. R square ini paling utama. Baru kemudian ini ya probabilitas melihat signifikannya. Baru kemudian nanti untuk lakukan uji asumsi klasik yang ini ditengok nih. Durbin-Watson. Ya, ini paling utama. Makanya kebanyakan mahasiswa yang sedang skripsi itu mereka banyak sekali yang cheating, curang gitu ya, merubah nilai ininya. Tadinya misalnya 0,28 misalnya, dirubah jadi 0,92 atau 0,82. Nah, itu kan dilarang curang ya. Saya ada 2 orang itu bimbingan saya. Yang mau maju ini meja hijau, dia merubah ininya ya. Saya suruh datang bawa laptop kamu ke ruangan saya. Ayo kita run sama-sama yuk. Nah, sebelum di run sama dia, Pak, mohon maaf Pak. Saya Pak? Saya kilap Pak katanya. Kenapa kilap?
hasilnya memang jelek sekali Pak, hasil perhitungan data saya. Makanya saya cheating Pak. Akhirnya dia nyari data baru lagi, padahal penelitiannya sudah bagus gitu. Ya jangan sampai kayak gitu ya. Kalau memang hasilnya jelek, ya kan bisa ada cara lain gitu kan. Jangan sampai dirubah-rubah gitu. Ya saya ada 2 orang itu mahasiswa saya. Terakhir dia minta ulang lagi sih memang Pak. Saya mau cari data lagi Pak. Mau cari menyebarin kuesioner saya ke responden saya lagi Pak supaya hasilnya bagus. Oh oke, baik. Karena belum ada waktu untuk meja hijau juga. Coba kalau tadi ada waktunya, aduh terlambat lagi dia tahun depan lah lulusnya. Ya jadi mahasiswa kebanyakan di sini ya, banyak sekali dia membuat mengedit tadinya hasilnya jelek jadi bagus. Baru kemudian yang di sini juga banyakan ini diapain? Tadinya 0,8 dirubah jadi 0,0008 biar kelihatan signifikan. Baru kemudian di sini juga tadinya mungkin 0,9 atau 1,4 dirubah jadi 2,00 berapa gitu atau 1,9 gitu biar dikatakan datanya itu tidak terjadi autokorelasi ya. Nanti coba kalian lihat yang tadi anak pagi yang sudah ngambil buku ekonometrika, coba kalian pelajari asumsi klasik. Nanti di situ ada multiko, heterokedastis dan sampai autokorelasi, coba pelajari. Coba kalian ikuti langkah-langkah bagaimana menggunakan EPIS, ada situ semua ya. Dan juga yang sedang mengerjakan skripsi itu mahasiswa saya semester 7 yang semester 7 ya, semester 9 lah mereka sekarang. Itu mereka udah jago-jago pakai EPIS loh. Saya pun kaget. Mereka udah pakai bahasa pemrograman gitu, bukan kayak tadi klik-klik gitu ya. Enggak, mereka ditulis gitu cepat. Ini Pak hasilnya. Berarti kan udah ada peningkatan gitu. Kenapa kamu nggak pakai SPSS? Lebih Pak? Lebih enak pakai EPIUS. Oh, pakai SPSS kamu bisa Pak. Makanya saya ngajarkan EPIUS ini sama anak-anak manajemen supaya bisa juga mengoperasikannya. Ya. Jadi kalian bisa membandingkan antara SPSS dengan EPIUS itu apa. Kalau bisa kalian menguasai dua-duanya gitu. Atau nanti selanjutnya habis Meet kita coba pakai Stata. Ya, Stata lebih lebih susah lagi tapi dia pakai bahasa pemrograman juga. Oke. Jadi latihannya dikumpulkan nanti hari apa tuh? Hari Senin ya? Kalian pelajari? Senin, Pak. Hari Senin ya di GC. Jadi kayak ginilah jawaban yang nanti akan kalian apain. Kalau bisa pakai cara manual coba. Ya, ini kan ada cara apa nih? Atau digabungkan. Ini kan tadi sudah saya kasih tahu cara EPIUS. Nanti cara manual coba buat tabelnya. X1 X kuadrat X kali Y, coba buktikan. Sama nggak hasilnya? Ya nanti ujiannya seperti ini. Ini ujiannya. Ujian kita Meet-nya salah pula saya. Ujiannya kayak gini ya. Udah saya buat. Nanti hari apa gitu. Harga daging sapi sama seperti tadi tuh. Ya, sama ini. Ini hasil EPIUS. Kalian disuruh mencari fungsi persamaan regresinya. Ya, tinggal lihat ininya aja gitu kan. Y sama dengan apa gitu kan. Interpretasikan juga sama R square-nya apa artinya. Lalu uji statistiknya bagaimana. Nah, kalian suruh mencari ini nilai T-statnya berapa gitu, cari. Dari mana asalnya ini? Ya, sama R square juga dicari dari mana asalnya ini nanti hasilnya. Antara apa dibagi apa dapat ini gitu. Ini pun gitu juga. Nah, itu soalnya ya. Nanti bisa kalian pelajari. Jadi kerjakan tugasnya. Tugas yang saya share tadi. Bisa kalian lihat juga nanti lewat apa. Tadi saya lihat ini ada yang regresi sederhana hitungan manual di YouTube. Coba-coba lah kalian pelajari. Atau yang ini gitu. Yang ini yang yang pengujian statistik itu bisa nanti kalian coba-coba. Jadi zaman sekarang udah ada YouTube, kalian terbantu sekali dengan adanya YouTube ini ya, bisa belajar mandiri juga. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Jadi minggu depan kita
ujian apa ekonometrika. Oke, dibuka layarnya coba yuk biar print screen karena ada bentar lagi jam 18 sudah ada yang masuk kelas ini. Oke. Ayo. Diri dulu bagus. Ayo. Oke, nanti jangan lupa absen ya di apa ya GC ya. GC absen. Kalau nggak ada pertanyaan, mana ya? Tar dulu. Saya screenshot dulu biar semuanya dapat. Tar. Oke, sampai ketemu ujian minggu depan. Terima kasih, salam sehat. Saya izin lab ya karena masuk kelas lagi. Terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.